Boleh, Bu. Ya, Miss, ini soal adik saya, Miss, yang di Kamboja, Miss. Kenapa adikmu di Kamboja, Bu? Iya, dia kan kerja, Miss, tapi dia itu sekarang sakit. Terus kalau mau pulang minta ditebus. Kalau ditebus itu apa benar, Miss, dipulangkan? Berapa lama di Kamboja, Ibu? Dia berangkat bulan 11 2024. Terus? Terus dia kerja. Udah mau dua bulan ini dia sakit, Miss. Kalau sakit kan harus kerja. Terus dia minta mau pulang, tapi katanya harus ditebus. Terus? Kalau mau ditebus itu, Miss, apa kalau kirim uangnya bisa dipulangkan benaran atau tidak, Miss? Ibu berasal dari mana, Ibu? Saya, Miss, dari Sulawesi, Manado. Adik saya, Miss, cewek. Umur berapa adiknya? 25 tahun, Miss, Desember ini. Sudah menikah? Belum, Miss. Terus kan kata ibu saya nanti dijual aja rumah buat tebus dia. Tapi kan kalau jual rumah masih lama, Miss. Kamu ada paspornya dia nggak? Iya, waktu dia mau berangkat itu, Miss, dia sudah kirim cuma foto paspornya, Miss. Oke. Boleh nggak kamu WA ketik dulu namamu siapa, terus adikmu siapa namanya, kelahiran tanggal berapa, berangkat ke Kamboja tanggal berapa, kejadiannya seperti apa. Nanti saya langsung saya laporkan ke KP2MI Kementerian, terus habis itu saya laporkan ke Dubes dulu. Iya, Miss. Jadi tolong ceritakan kronologinya dulu, nanti saya sampaikan ke KP2MI sama Pak Dubes. Tadi dengar kan saya lagi teleponan sama Pak Dubes? Iya, dia Miss, sebenarnya dia kan di sini, terus ada temannya udah mau 2 bulan yang di sana. Terus dia berangkat, katanya ayo ke sini, kerja bagus di sini. Dia katanya nggak ada uang buat ke sana, nanti dikirim. Ya udah dia pergi, Miss. Kan mau cari hidup lagi, kami cuma orang susah, bantu-bantu orang tua buat adik lagi sekolah, Miss. Pas di sana belum 2 bulan dia, Miss, temannya pulang, jadi dia ditinggal. Iya, karena temannya itu harus cari ganti kepala, Ibu. Jadi ya, itu kan dia nggak tahu, Miss. Nanti kok kamu pulang, ditanya, iya saya dapat bonus. Pas dia udah pulang, udah berangkat, udah 3 hari, dia cari tahu, Miss, kenapa dia dapat bonus, kan kerjanya sama. Ternyata dia dapat bonus dari adikku sampai. Iya, jadi temennya itu bisa pulang kalau dia tukar kepala. Iya, katanya gitu, kata orang-orang situ, dia itu pulang karena kamu masuk ke sini, jadi kamu ditukar kepala sama dia. Iya, tukar kepala. Percaya kan dengan apa edukasi saya? Percaya kan? Iya, Miss. Katanya dia akan dapat bonus itu $1.500. Betul. Jadi dia udah bisa pulang. Betul. Iya. Karena itu jangan percaya omongan teman, saudara sendiri aja bisa menjual kepala kalian. Iya, itu temannya itu udah dekat banget, Miss. Tapi ternyata dia gitu. Iya, dia nggak peduli, yang penting dia selamat bisa pulang ke Indonesia. Temannya bisa jual. Dia udah pulang, Miss. Udah mau 1 bulan lebih lah dia udah pulang. Iya kan, karena kepala adikmu yang ditukar. Percaya kan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kalau kamu masuk ke sana nggak dapat target, kamu harus ganti kepala. Kalau kamu nggak ganti kepala, kamu nggak bisa pulang. Iya, emang itu, Miss. Katanya kan di sana cuma kan ditanya dulu adikku, kenapa kalau kerja situ mau ngapain? Dia bilang enggak kok, cuman duduk-duduk aja kayak admin gitu. Terus katanya admin apa, judul, ternyata sampainya bukan admin, Miss, tapi scammer. Betul. Itu kalau adikmu nggak capek target, itu akan diperlakukan seperti Mbak Dewi. Tahu nggak Mbak Dewi itu? Enggak.
bukan kata bosnya Miss, kalau nggak capai nanti dia dijual ke Myanmar Miss. Iya, tapi kalau dia nggak nyampe target terus dia nggak mau dijual, dia bisa kayak Mbak Dewi. Oh, aku belum tahu soal Mbak Dewi Miss. Cari kasus Mbak Dewi Kamboja. Jadi dia itu harus dekat sama leader atau melayani leader. Setiap malam harus tidur sama leader-leader itu. Kalau ada 10 leader pakai dia, ya dia selamat. Dan dia yang harus goda leadernya. Ya, Miss. Iya, untuk menyelamatkan nyawanya dia harus, barangnya itu dikasihkan, harus tidur sama leadernya. Karena Mbak Dewi sekarang udah pulang, dan yang berani mengungkapkan itu cuma Mbak Dewi. Tapi kan akhirnya Mbak Dewi pulang hamil, kemarin baru melahirkan. Kalau perempuan itu malah lebih enak, nggak mungkin disiksa, nggak mungkin disetrum. Yang penting mau melayani leader, itu dia aman, dia nggak akan dijual lagi. Karena itu yang jahat itu siapa? Temennya dia itu, yang sudah tukar kepala itu. Yang jahat dia. Yang jahat dia. Itu kasusnya Mbak Dewi itu yang terkejam itu. Mbak Dewi terkejam itu. Karena itu kamu buat kronologi tadi, saya kirimkan ke Pak Dubes. Iya Miss, nanti saya WA Miss nama adik saya, sama foto paspornya Miss. Oke, siap. Iya, makasih Miss. Oke, terima kasih. Banyak yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Banyak yang menanyakan fungsinya Yuni itu apa sih? Nggak ada fungsinya bagi kamu seorang penipu. Fungsinya saya itu bermanfaat bagi orang yang membutuhkan informasi. Dan bagi kalian yang pinter, cerdas, kaya raya, konten ini tidak sesuai dengan kalian. Jadi konten ini khusus edukasi bagi orang yang membutuhkan. Jadi kalau kalian orang kaya, tidak cocok nonton konten sing rambutnya hewek-hewek ngene iki, koyo ngene iki, konten kreatornya elek ngene iki, dasteran, itu nggak cocok. Karena ini bukan konten flexing. Ini pertama. Kedua, konten ini tidak cocok bagi orang yang pendidikannya tinggi. Karena omongan saya itu ngawur. Nggak ada konten kreator yang ngomong tak jambat rambutmu, tak jentus nindasmu, itu nggak ada. Kalau kalian butuh konten kreator yang ngomongnya halus, itu juga salah, bukan di sini. Di sini kalian tidak akan mendapatkan kehalusan dan kelembutan. Tetapi jika kalian butuh edukasi berdasarkan fakta, kenyataan, ya di sini. Konten kreator yang gak tahu dandan, wonge elek, dasteran, ya kamu dapatkan di sini. Tapi kamu butuh konten kreator yang cantik, molek, dan kaya raya, kamu tidak menampukan di sini. Ngerti? Ini hanya edukasi. Ini orang Sulawesi sudah mulai muncul korban-korbannya. Jadi kalau kalian yang cantik, ingat konten ini tidak dibutuhkan oleh seorang yang cantik, kaya raya, pinter. Tidak dibutuhkan. Di sini karena konten receh. Konten ini receh banget bagi saya. Tapi kami bukan recehan. Kami kecil. Tetapi saat kami bergabung, kita bisa merobohkan apapun. Saat kami bergabung, kita bisa gotong mayat dari Taiwan ke Indonesia. Pasukan ini memang kecil, tapi kita bisa gotong mayat ke Hong Kong di Indonesia. Jadi kalian boleh menyepelekan kami. Jadi sekali lagi buat orang-orang konten-konten kreator, kalau mengkritiki konten saya, jadikan kamu lebih baik dari saya. Ojo ngomong aja. Tadi kan Pak Dubes ngomong toh, banyak orang yang ngontek Pak Dubes, ngomong aja mau bantu. Tapi giliran apa nggak bantu. Itu loh Pak Dubes yang ngomong. Jadi konten-konten kreator itu ngomong aja. Podcast ini, tapi kenyataannya nggak bantu. Omong tok, bondo abab tok. Kalau kita bondo, pasukan semut metu kabeh ngekei informasi. Paham ya? Podo ngomong kirek ya iso ngomong rek. Ya. Itu aja ya teman-teman. Saya akan istirahat dikit, aku rumangan rek. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye-bye. Dan buat teman-teman yang pingin menyumbang, boleh
inbox saya atau cek saya di situ ya teman-teman ya, agar kita bisa membantu pemulangan jenazah Rizal secepatnya.